Segala perkara dapat ku tanggung, seberat beban hidup dapat ku pikul. Setiap badai hidup dapat ku lalui, karena ku pegang janji setiamu. Selamanya ku menyembah, oh, takkan bisa membalas satu kebaikanmu. Kaulah harapanku, ku percaya kepadamu, ku naikkan syukurku, datang kepadamu, ku berserah. Oh, selamanya ku menyembah, oh, takkan bisa membalas satu kebaikanmu. Oh, kaulah harapanku, ku percaya kepadamu, ku naikkan syukurku, datang kepadamu, ku berserah. Oh, ku naikkan syukurku, datang kepadamu, ku berserah. Amin. Kalau kita melihat perlombaan maraton, kita mengerti bahwa tidak semua orang itu start paling depan. Ada yang startnya itu di bagian barisan paling akhir. Tapi tahukah saudara yang mulai dari barisan paling depan itu belum tentu bisa sampai di garis finish atau mendapat kemenangan yang paling awal. Mungkin yang startnya di paling belakang malah bisa jadi juaranya. Jadi kita mengerti kan, ternyata start itu memang penting tetapi tidak sepenting perjuangan yang harus dilalui sampai ke titik akhir. Bagaimana orang menguasai dirinya, bikin strategi dengan baik. Ya, bicara daya tahan juga nih. Nah, saudara, Amsal pasal 17 ayat 2 berkata begini. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Budak ini kan mulainya bukan cuma dari nol nih, dari minus. Sedangkan anak itu mungkin mulai dari plus banyak sekali. Tapi kalau anak itu tidak menjaga hidupnya dengan baik, meskipun dia mulai lebih awal dengan jumlah plus yang jauh lebih banyak, dia gak akan bisa mengalahkan budak yang tadi, yang bijaksana itu. Artinya apa? Di dalam hidup ini kita bisa mulai dari titik mana saja. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita berjuang di tengah-tengah perjuangan itu, kita bertindak hati-hati sesuai dengan bimbingan firman Tuhan. Kita tentu melihat kan ada banyak orang yang mulainya bahkan dari minus kan, tapi mereka bisa berhasil. Kenapa? Karena mereka berjuang sungguh-sungguh, bertindak hati-hati, dan mereka mencari Tuhan dengan segenap hati. Mereka diberkati Tuhan. Sebaliknya ada orang-orang yang memulai hidupnya dengan banyak hal, tetapi dia ternyata nggak lebih baik. Kenapa?
ya mungkin dia nggak mengelola hidupnya dengan hati-hati, itu aja. Oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini apa? Belajarlah dari budak yang berakal budi itu. Meskipun mulainya nggak dari plus banyak, tetapi ketika kita setia berjalan dalam jalan Tuhan, bertindak dengan hati-hati, rajin, bijaksana, berakal budi itu tahu apa yang harus dilakukan. Kita bisa mencapai keberhasilan yang diidamkan oleh banyak orang. Bahkan jauh lebih ke depan dibandingkan dengan orang yang mulai dengan keadaannya lebih baik. Oleh karena itu, pastikan kita menghormati, menghargai firman Tuhan, bertindak hati-hati dalam bimbingan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.